Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi bersama saya Ustazah Laisa. Kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita ke materinya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel ini. Oke, yuk langsung saja ke materinya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materinya ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah tertanam dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia dari zaman dahulu dan masih dipelihara hingga kini loh. Kemudian, untuk lambang negara Indonesia, ayo ada yang tahu nggak lambang negara Indonesia? Ya, benar sekali. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu jua. Kemudian untuk pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Kemudian, untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Kemudian, untuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Dilanjutkan dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Dan yang terakhir untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Kemudian, nilai-nilai Pancasila meliputi berbagai aspek dalam kehidupan. Nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia supaya tercipta suasana tenang, damai, aman, dan sejahtera. Kelima sila-sila Pancasila mempunyai nilainya masing-masing. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya meliputi suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan itu nyata adanya dan memiliki sifat yang sempurna. Kedua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketiga, saling bertoleransi dan hormat menghormati antar umat beragama. Dan yang terakhir, adanya kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dari agamanya masing-masing. Lanjut untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, manusia memiliki hak dan kewajiban serta martabat yang sama atau sejajar. Selanjutnya, munculnya pengakuan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang paling sempurna. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan akan mendapat perlakuan yang adil dari dan kepada manusia yang lainnya. Serta setiap manusia harus memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi, sehingga manusia tersebut tidak bisa bertindak semena-mena kepada orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Adanya rasa cinta tanah air, bangsa dan negara, serta rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, dan mengakui semua suku bangsa dan keanekaragaman budaya suku bangsa tersebut tanpa terkecuali. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, rakyat Indonesia adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama. Asas kekeluargaan harus senantiasa terjalin dalam melakukan musyawarah dan mufakat, serta mengedepankan kepentingan bersama bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan yang terakhir, adanya musyawarah dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut orang banyak. Kemudian untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, manusia seluruhnya memiliki derajat yang sama di mata hukum.
mencintai segala bentuk perkembangan dan pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status, derajat, dan juga golongan, karena kita semua sama. Kita harus bersikap adil dan adil serta bijaksana dalam melakukan segala tindakan. Kemudian kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar tercipta suasana yang tenang, damai, aman, dan sejahtera, maka kita harus menerapkan kelima nilai-nilai Pancasila tadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ada beberapa sikap atau contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penerapan nilai Pancasila yang pertama yaitu kita harus rajin beribadah. Nah, karena sholat itu tiang agama, karena kita beragama Islam, jadi kita harus rajin sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai orang lain yang sedang beribadah. Jika kita memiliki teman yang berbeda agama dengan kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita izinkan mereka untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Selain itu, kita tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Nah, masuk ke dalam menghargai orang lain ini tadi ya. Selanjutnya untuk penerapan nilai Pancasila yang kedua, yang pertama yaitu menolong orang yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan status atau jabatan. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan harus kita tolong. Kemudian kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Nah, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan juga termasuk dalam sikap atau contoh penerapan nilai-nilai sila kedua ini. Selanjutnya penerapan nilai Pancasila yang ketiga. Tidak membeda-bedakan teman. Jadi dalam suatu kelas kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Misalnya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang kurang mancung. Nah, itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita semua sama. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Nah, selain itu kita ada contoh lain yaitu kerja bakti, gotong royong, mempelajari kesenian daerah lain, tidak membeda-bedakan status sosial yang kaya dan yang miskin. Lanjut untuk penerapan nilai Pancasila yang keempat. Yang pertama yaitu, nah ini dia, musyawarah memilih ketua kelas. Tidak hanya memilih ketua kelas, memilih apapun itu, alangkah lebih baiknya jika dimusyawarahkan terlebih dahulu agar diperoleh keputusan yang adil. Selanjutnya yaitu mengutamakan kepentingan umum atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, contoh yang lain adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, terus musyawarah untuk menyelesaikan masalah, serta mampu melaksanakan keputusan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, penerapan nilai Pancasila sila kelima. Yang pertama ada hemat, lalu gotong royong di lingkungan sekitar. Penerapan yang lain misalnya menghukum kepada para pelanggar hukum secara adil menurut hukum yang berlaku, dan memberikan kesempatan kepada orang tua serta ibu hamil untuk duduk ketika berada di dalam angkutan umum. Nah, itu contoh-contoh sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tadi kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila beserta penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini sekarang kalian ada tugas untuk menuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nanti kalian tuliskan di buku tulis kalian tabel seperti ini.
Kemudian kalian tuliskan di sini untuk perilaku atau sikap yang tidak sesuai, misalnya tidak sholat. Nah, nanti untuk di tabel ini kalian centang, misalnya kalau tidak sholat itu berarti tidak sesuai dengan sila pertama, berarti dicentang di sini. Misalnya nanti tidak sesuai dengan sila ketiga, dicentang di sini untuk perilaku atau sikap yang selanjutnya. Nah, itu ya tugasnya, sudah paham ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan untuk hari ini. Nantikan video-video selanjutnya. Tugasnya jangan lupa untuk segera dikirimkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.